Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IOTF yang akan IPO ataupun listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, menganalisa prospektus. Kedua, menganalisa neraca. Tiga, menganalisa laba rugi. Menganalisa arus kas. Menganalisa valuasi. Menganalisa underwater. Dan yang terakhir, kesimpulan. Foxlogger adalah software dan hardware pelacakan pertama di Indonesia yang bisa menerima data dari banyak merek GPS car tracker dengan call center 24 jam. Perseroan juga bekerja sama dengan beberapa manufaktur pembuat alat GPS tracker di Cina agar layanan yang diberikan dapat menjadi lebih maksimal. Shenzhen Jimmy IoT merupakan perusahaan manufaktur perangkat keras atau GPS tracker di China dan merupakan pemasok perseroan satu-satunya. Dengan Foxlogger, perseroan menyediakan sistem pelacakan armada-armada bisnis ataupun pribadi serta dapat diaplikasikan pada segala macam jenis kendaraan. Perseroan bergerak dalam bidang penjualan GPS pelacak kendaraan. Perseroan melayani penjualan perangkat keras dan perangkat lunak untuk produk IoT transportasi darat berupa GPS tracker. Konsumen perseroan mayoritas adalah perusahaan logistik, rental pembiayaan, korporasi, dan individu yang ingin memastikan posisi kendaraan selalu dalam keadaan yang terpantau dan tercatat dengan akurat aktivitasnya. Seperti pergi kemana saja, parkir di mana dan berapa lama, serta berapa jauh jarak tempuh yang dilalui. Perseroan memberikan layanan penjualan alat GPS tracker, layanan instalasi GPS tracker, perangkat lunak, purna jual, dan kustomisasi perangkat lunak yang selanjutnya dapat digunakan dengan perangkat lunak mandiri pelanggan. Yang pada intinya perseroan adalah sebagai distributor GPS pelacak kendaraan. Berikut ini adalah rekam jejak perseroan. Nah, ini adalah visi misi perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 50 karyawan. Nah, ini adalah penghargaan yang diterima oleh perseroan. Nah, ini adalah produk-produknya. Ini contohnya GPS tracker motor, semua kendaraan, mobil. Lalu di sini juga ada paket, lalu juga ada GPS tracker untuk armada. Selain GPS juga ada kamera dashcam. Lalu juga ada GPS tracker portable yang bisa melacak aktivitas keluarga. Untuk pelanggan perseroan sampai dengan saat ini tidak ada ketergantungan terhadap pelanggan. Berikut ini adalah 5 pelanggan terbesar perseroan, yaitu SGMW Multi Finance, lalu ada Sinarmas juga, Kelipan Finance Indonesia, dan Mizuho Leasing Indonesia. Lalu untuk persaingan, ada PT Cartrack Technologies Indonesia yang dengan brand Cartrack, lalu ada PT Oto Menara Global Indo, dan ada Phil GPS. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO IOTF. Untuk jumlah saham yang ditawarkan ada 1,1 miliar lembar saham atau sebanyak 11 juta lot. Bonus waranya 1:1, persentase publiknya 20,83%, harga penawaran 100 sampai 120. Harga arahnya apabila harga IPO di harga 100 maka harga arahnya 135 atau naik 35%. Lalu apabila harga IPO di harga 120, maka harga arahnya 162 atau naik 35%. Harga ARB-nya di harga 65 atau minus 35%. Lalu apabila harga IPO di harga 120, maka harga ARB di harga 78 atau minus 35%. Perolehan dana IPO 110 miliar sampai dengan 132 miliar, masa book building 14 sampai 19 September, masa offering 2 Oktober sampai 5 Oktober, dan listing direncanakan pada tanggal 9 Oktober. Untuk papannya sendiri, perseroan masuk dalam papan pengembangan karena dalam prospektusnya tidak ada kalimat masuk dalam skala kecil ataupun skala menengah. Untuk underwriter-nya ada 2, yaitu PT Sinhan Sekuritas Indonesia dan PT KB Volburi Sekuritas. Rencana penggunaan dana 100% akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Untuk rencana waran IOTF, jumlah waran ditawarkan 1,1 miliar lembar waran, bonus warannya 1:1, persentase waran beredar 26,3%, harga awalnya 0, harga tebusnya 130, maka perolehan dana warannya dari jumlah waran dikalikan harga tebus, maka perolehannya sebanyak 143 miliar rupiah. Masa perdagangan waran 9 Oktober 2023 sampai dengan 3 Oktober 2024. Untuk masa tebusnya dari 9 April 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024.
Penggunaan dana warannya 100% untuk modal kerja perseroan. Lalu berikut ini adalah struktur pemegang saham setelah IPO. Terbesar dimiliki oleh Alamsyah dan Daren Suciono sebesar 37,5%, lalu Gracia memiliki 25%. Untuk lock-up period, kesimpulannya para pemegang saham ini ada lock-up period selama 8 bulan. Berikut ini adalah profil Dewan Komisaris, lalu ini adalah profil Dewan Direksi. Nah, sebelumnya saya sudah menganalisa prospektus, selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Untuk total aset perseroan, nah di sini ada peningkatan ya, dari yang tadinya cuma 10 miliar, lalu naik 18 miliar, lalu tiba-tiba naik drastis jadi 52 miliar. Per 2023 kuartal 1 ini jadi 58 miliar. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini ya, peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan aset tetap dari yang tadi 255 juta jadi 26 miliar. Nah, sesuai dengan judul, ini pasti kan bertanya-tanya ya bagaimana bisa dari yang tadinya aset 18 miliar, khususnya aset tetap 255 juta, tiba-tiba naik jadi 26 miliar. Padahal kas dan banknya di sini hanya ada 867 juta. Nah, pilihannya ada dua. Bisa karena adanya penambahan utang untuk membeli aset tetap ini, atau yang kedua, adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor. Jadi pemegang saham menambah modalnya di perseroan ini untuk melakukan pembelian aset tetap. Nanti kita akan coba telusuri ya laporan keuangan untuk neraca aset tetapnya ini seperti apa. Untuk aset lancarnya, piutang usahanya naik ya, dari tadi 400 juta jadi 4,3 miliar, lalu persediaannya ini naik terus tiap tahun dari tadi 4,5 miliar, 8 miliar, 9 miliar, lalu 11 miliar. Nah, untuk kenaikan ini agak tidak bagus kalau pendapatannya itu turun. Untungnya saja perseroan pendapatannya itu terus naik. Apabila pendapatannya turun, persediaan naik, berarti ada barang di gudang yang banyak belum terjual. Nah, sebelumnya sudah kita singgung mengenai kenaikan dari aset tetap. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini nih, di arus kasnya. Kita bisa ngelihat keluar masuknya uang di perusahaan tersebut. Nah, pada tahun 2022, di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada setoran modal saham sebesar 38 miliar. Nah, dari duit 38 miliar ini, salah satunya ada digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar 26 miliar. Sehingga perseroan untuk aset tetapnya ini naik drastis. Dari yang tadinya cuma sekitar 200 juta jadi 26 miliar rupiah. Nah, modal saham di sini peningkatan modal ditempatkan di setor penuh sebesar 41,8 miliar rupiah. Pada tahun 2022, perusahaan melakukan proses pembelian sebidang tanah dan bangunan sebesar 26 miliar rupiah dengan SHGB di Jakarta Pusat. Aset tersebut diperoleh dari Alamsyah dan Daren Suciono. Nah, Alamsyah dan Daren Suciono ini adalah pemegang saham perseroan dan secara langsung juga ini sama saja seperti proses inbrank. Jadi aset yang dimiliki oleh pemegang saham dijadikan aset dari perseroan yang dimiliki. Nah, untuk persediaannya di sini terbesar dari GPS tracker, lalu piutang usahanya. Nah, ini untungnya tidak ada piutang yang lebih dari 90 hari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai total liabilitas perseroan. Nah, untuk total liabilitasnya di sini ada kenaikan ya dari yang tadi 5,3 miliar, 11 miliar, lalu 50 miliar, lalu anjlok jadi 14,4 miliar. Nah, perseroan di sini ada utang jangka pendeknya 5,5 miliar. Lalu untuk utang jangka panjangnya dari bank ada 6,9 miliar rupiah. Nah, untuk utang bank jangka pendek di sini terbesar dari Bank OCBC NISP sebesar 4,2 miliar, lalu Bank UOB sebesar 1,3 miliar. Lalu untuk utang jangka panjangnya di sini ada Bank UOB 3,2 miliar, OCBC 2,8 miliar dan BCA 2 miliar rupiah. Nah, kenaikan dari liabilitas tahun 2022 ini sebenarnya bukan langsung dari usahanya ya, karena ini ada dari uang muka saham. Yang tadi 38 miliar lalu anjlok jadi 116 juta.
Selanjutnya total ekuitas perseroan. Nah, di sini untuk total ekuitasnya naik ya dari tadi 4,9 miliar jadi 7,1 miliar, lalu anjlok 2,1 miliar. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pembagian dividen. Nah, untuk per 2023 kuartal 1 ini naik jadi 44 miliar rupiah. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor. Dan untuk saldo labanya di sini perseroan sudah positif ya, 4,7 miliar, 6,9 miliar. Lalu dijadikan dividen kepada pemegang saham, akhirnya turun jadi 1,7 miliar. Lalu berhubung perseroan membukukan laba sehingga saldo labanya juga naik lagi jadi 2,3 miliar. Diharapkan di tahun depan perseroan juga masih membagikan dividen dari tahun buku berjalan di tahun 2023. Nah, ini ya saldo labanya. Karena di tahun 2022 ini ada pembagian dividen sehingga saldo labanya juga berkurang dan ekuitasnya juga berkurang. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Nah, untuk pendapatannya ini naik terus ya tiap tahun dari yang tadi 17 miliar naik 31 miliar, lalu 2022 51 miliar dan kuartal 1 2023 ini 16 miliar. Apabila disetahunkan, ini pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Lalu pendapatannya itu terbesar dari mana? Terbesar dari pendapatan produk sebesar 13 miliar dan pendapatan jasanya 2,2 miliar. Lalu untuk rincian penjualan ke pelanggan yang melebihi dari 10%, di sini ada PT SGMW Multifinance sebesar 2,3 miliar rupiah. Lalu untuk laba kotor itu selisih antara penjualan dengan beban pokok penjualan. Nah, di sini laba kotornya sebesar 4,1 miliar. Ini adalah beban pokok penjualan perseroan. Lalu untuk laba usaha di sini masih positif ya. Laba usaha itu selisih antara laba kotor dengan beban usaha. Nah, beban usahanya 3,1 miliar terbesar dari mana? Dan terbesar dari gaji dan tunjangan sebesar 1,3 miliar rupiah. Lalu untuk laba bersihnya ini cenderung stagnan ya. Dari tadi 1,2 miliar naik 2,2 miliar, lalu turun 1,4 miliar. Dan apabila ini disetahunkan, ini laba bersihnya membukukan 2,2 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan. Nah, pertama saya akan analisa arus kas dari aktivitas operasi. Sayangnya arus kas dari aktivitas operasi ini minus 2,6 miliar. Padahal tahun sebelumnya di periode yang sama ini masih positif 1,2 miliar. Nah, bisa minus 2,6 miliar, hal ini disebabkan karena pembayaran kas kepada pemasok dan kepada karyawan ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan kas dari pelanggan. Jadi antara uang masuk dengan uang keluar itu malah lebih banyak yang keluar sehingga arus kas aktivitas operasi ini minus 2,6 miliar. Lalu bagaimana dengan arus kas investasi? Nah, arus kas investasi ini bagusnya negatif karena perseroan ini ada pembelian aset tetap sebesar 4,2 miliar, makanya ada uang keluar. Sehingga untuk arus kas investasi ini minus 4,2 miliar. Untuk arus kas pendanaannya, nah arus kas pendanaannya ini positif, berarti ada uang masuk nih sebesar 6,5 miliar. Nah 6,5 miliar ini dari mana? Karena ada setoran modal saham sebesar 3,3 miliar dan adanya penerimaan utang bank 3,2 miliar. Nah, kenapa arus kas pendanaan ini positif? Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini. Kas dan bank awal tahun itu perseroan punya 1,5 miliar. Nah, duit 1,5 miliar ini masih belum mampu untuk arus kas bersih dalam aktivitas operasi minus 2,6 miliar. Lalu ada penggunaan lagi untuk pembelian aset tetap 4,2 miliar. Makanya perseroan ada kas bersih penambahan untuk dari aktivitas pendanaan sebesar 6,5 miliar. Sehingga ada pembayaran bersih kas dan bank itu sebesar 326 juta. Makanya kas dan bank akhir tahun perseroan ini masih positif sebesar 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Nah, saya ambil laporan keuangan disetahunkan. Lalu harga sahamnya 100 dan 120. Total saham beredar sebanyak 5,2 miliar lembar saham, pendapatannya 64 miliar rupiah disetahunkan ya, laba bersih juga saya setahunkan jadi 2,2 miliar rupiah. Total asetnya 58 miliar, liabilitasnya 14 miliar. Ekuitasnya di sini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di harga 100, maka ekuitasnya 154 miliar.
Apabila di harga 120, maka ekuitasnya 176 miliar rupiah. Untuk market cap ialah dari harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap-nya 528 miliar. Apabila di harga 120, maka market cap-nya 633 miliar. Book value merupakan perbandingan antara ekuitas perseroan dengan jumlah saham beredar. Dapatlah book value-nya 29,2, lalu apabila di harga 120, maka book value 33. PBVR, perbandingan antara harga saham dengan book value-nya atau harga wajar perseroan. PBVR yang ditawarkan sebesar 3,4 kali dan apabila di harga 120 maka PBVR-nya 3,8 kali. EPS, perbandingan antara laba bersih perseroan dengan total saham beredar. Perseroan memiliki 5,2 miliar lembar saham, membukukan laba bersih 2,2 miliar rupiah, maka EPS-nya 0,42. Lalu PER itu perbandingan antara harga saham dengan EPS-nya. Harga sahamnya 100, EPS-nya 0,42, maka PER yang ditawarkan itu 238 kali. Apabila di harga 120, maka PER-nya 285 kali. ROE, perbandingan antara ekuitas perseroan dengan laba bersih. Nah, perseroan memiliki ekuitas 154 miliar, membukukan laba bersih 2,2 miliar. Maka ROE yang dihasilkan sebesar 1,4%. Apabila di harga 120, maka 1,2%. NPM, perbandingan antara laba bersih perseroan dengan pendapatan. Perseroan membukukan pendapatan 64 miliar, lalu membukukan laba bersih sebesar 2,2 miliar. Maka net profit marginnya sebesar 3,4%. Lalu untuk DER, perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas perseroan. Perseroan memiliki ekuitas 144 miliar dan liabilitas 14 miliar, maka DER-nya sebesar 9,3%. Apabila di harga 120, maka DER-nya 8,1%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter. Nah, underwriter-nya ada dua, PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Sebelumnya PT Sinhan Sekuritas Indonesia membawakan saham AEGS. Nah, ini AEGS masuk dalam papan akselerasi. Nah, AEGS juga di sini tidak ada arah ya, hanya memberikan kenaikan 5%. Dan pada closingnya itu minus 5%. Sampai dengan saat ini, saya ambil datanya dari tahun 2022, PT Sinhan Sekuritas ini masih belum ada arah untuk openingnya. Nah, apakah IOTF ini bisa mematahkan rekor untuk openingnya itu arah? Semoga saja bisa seperti itu. Lalu untuk KB Volburi Sekuritas, nah PT KB Volburi Sekuritas di sini, ini emang untuk IPO yang dibawakan itu bervariatif ya. Sebelumnya ada MCA ini sampai 5 kali ARB. Lalu SMIL juga ini 2 kali ARA. Nah MCA ini akselerasi, IOTF ini nanti pengembangan, seperti itu. Apakah bernasib sama seperti SMIL? Semoga saja ya, kerjasama yang baik antara KB Volburi dengan PT Sinhan Sekuritas, semoga bisa membawakan dampak yang baik juga terhadap kenaikan harga saham. Lalu untuk untung rugi trading di IPO IOTF. Nah, apabila saat penjatahan kita mendapatkan 100 lot dan dapat bonus waran 100 lot juga sesuai dengan prospektus perseroan bahwa akan membagikan rasio waran 1:1. Nah, saya ambil contohnya harga sahamnya itu di harga 100. Apabila di harga 100 dengan mendapatkan 100 lot maka modal kita 1 juta. Nah, saya di sini mempresentasikan apabila saham tersebut turun bahkan ARB. Kalau naik kan sudah pasti cuan. Lalu bagaimana kalau ARB? Bagaimana dengan risk reward-nya? Nah, apabila 1 kali ARB atau kita ngejual di harga 65, itu kita sudah minus 35%. Minus 350.000, modal kita jadi 650.000. Dan kalau kita mau BEP atau balik modal, maka kita wajib jual warannya itu di harga 36. Apabila kita ngejualnya itu di bawah harga 36, maka modal kita malah jadi minus. Kita minus 350.000, tapi jualnya di bawah 36, maka kita jadinya minus gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjual di harga 36, maka kita setidaknya minimal BEP. Karena dengan kita jual harga 36, kita mendapatkan 360.000. Bagaimana kalau 2 kali ARB? Kalau 2 kali ARB, maka kita sudah minus 50% atau minus 500.000 dari modal yang kita miliki. Maka untuk BEP-nya, waran yang wajib kita jual itu minimal di harga 51. Kalau Sobat Cuan jualnya di bawah 51, maka Sobat Cuan membukukan kerugian.
Nah, semoga dengan adanya risk reward dari trading IPO IOTF ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan untuk ikut IPO ini atau tidak. Nah, terakhir ialah mengenai kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO berdasarkan prospektus. IOTF secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan perseroan tiap tahun seiring dengan kenaikan permintaan GPS tracker. IOTF secara penggunaan dana IPO tidak terlalu spesial karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk besar, yaitu sebanyak 11 juta lot, rawan adanya tekanan jual saat opening market. Terdapat waran 1:1 dan lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. IOTF akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus, saya kasih nilai 3,5/5. Lalu untuk laporan keuangan IOTF. IOTF memiliki laporan keuangan neraca yang tidak terlalu bagus karena kenaikan aset dan ekuitas perseroan hanya disebabkan oleh inbrank, di mana penambahan aset yang dimiliki juga tidak terlalu berpengaruh besar terhadap produktivitas perseroan. Perseroan juga masih memiliki utang bank untuk memperkuat likuiditas perseroan. Namun nantinya IOTF juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 275 miliar rupiah dari IPO saham dan waran apabila nantinya semua warannya ditebus sehingga dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, IOTF mampu menumbuhkan pendapatan tiap tahunnya, namun untuk laba bersih masih cenderung stagnan. Dengan adanya rencana IPO ini, diharapkan IOTF dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas, IOTF masih tidak terlalu bagus karena arus kas operasionalnya minus, dikarenakan meningkatnya pembayaran kepada vendor dan karyawan dibandingkan pemasukan kas dari pelanggan. Kemudian untuk arus kas investasi masih oke nilai negatif dikarenakan adanya pembelian aset tetap. Lalu terakhir pendanaannya kurang bagus, nilai positif dikarenakan perseroan menambah utang bank dan penambahan modal saham untuk menjalankan aktivitas usaha perseroan dan memperkuat likuiditas perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 3,5/5. Kesimpulan valuasi IOTF. Valuasi PBV IOTF terlalu mahal untuk saham IPO sebesar 3,4 kali dan sayangnya PRE juga masih terlalu mahal sebesar 238 kali. Namun dengan adanya rencana IPO yang dilakukan, diharapkan IOTF dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan nilai valuasi perseroan. Market cap IOTF juga terlalu besar, yaitu 528 miliar, padahal ekuitas perseroan hanya 154 miliar. Untuk ringkasan valuasi, saya kasih nilai 2,5/5. Kesimpulan underwriter IOTF. IOTF menunjuk PT Sinhan Sekuritas dengan kode broker AH dan PT KB Valburi Sekuritas dengan kode broker CP. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh AH dan CP semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Namun, saham yang dibawakan oleh AH dan CP jarang terjadi langsung arah saat opening maupun closing. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan strategi apa yang terbaik yang akan dipilih ketika mengikuti IPO IOTF ini. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 3,5/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami dan Stockbit Forum Chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Ikut IPO IOTF ini atau malah skip? Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip, mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Setiap video yang ditampilkan bukan jaminan keuntungan dari saham yang direkomendasikan. Segala resiko yang timbul merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Pastikan Sobat Cuan mengerti akan risk profile dan money management Sobat Cuan sendiri. Pemilik channel tidak bertanggung jawab atas akibat langsung maupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara, dan segala bentuk rekomendasi yang ditampilkan dalam video ini. Jangan lupa Sobat Cuan harus selalu do your own research sebelum melakukan keputusan transaksi. Sumber data didapatkan dari prospektus IOTF. Semoga Sobat Cuan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video cerita saham IOTF ini. Semoga video yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan ataupun referensi untuk ikut IPO ini atau tidak.
Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you, bye-bye semua.